Muñoz is sharing his story, revealing the wounds he says his ex-girlfriend Alexis Pinto left behind when she shot him. He says she tried to kill him. I need to take care of somebody. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah kriminal nyata dan penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa ya dibantu klik like, komen, share, dan juga subscribe. Untuk kali ini kita akan membahas seorang perempuan yang mencoba membunuh mantan pasangannya dengan motif yang tidak jelas. Kejadiannya terjadi pada tanggal 5 September 2024 di pinggiran Houston, Texas. Matahari pun terbenam yang seharusnya menjadi latar malam yang tenang berubah menjadi mimpi buruk bagi Elvis Muñoz. Ia seorang mekanik berusia 24 tahun. Di malam itu, Elvis menjadi korban rencana jahat yang dirancang oleh mantan pacarnya, Alexis Pinto. Seorang wanita muda berusia 23 tahun yang dikenal karena pesonanya yang memikat. Pasangan ini telah menjalin hubungan yang penuh gejolak selama 3 tahun. Pinto, dengan daya tariknya yang memikat, memiliki temperamen yang mudah meledak, seperti yang diketahui oleh teman dan keluarga mereka. Sementara itu, Muñoz yang dikenal sebagai pria pendiam dan pekerja keras, berusaha mempertahankan hubungan mereka meski sering diwarnai konflik. Namun, hubungan itu akhirnya kandas akibat pertengkaran yang terus-menerus terjadi. Di hari itu, Muñoz sedang bekerja memperbaiki kendaraan milik klien di depan rumah yang dulu mereka tinggali bersama. Menurut dokumen pengadilan, amarah Pinto memuncak saat dia melihat klien tersebut datang. Konfrontasi pun terjadi. Pinto pun menuduh Muñoz tidak menghormatinya, mencoba memukulnya, dan bahkan menendang salah satu anjing mereka dengan sangat kasar. Ini bukan pertama kalinya amarah Pinto meledak, tapi Muñoz tetap berharap bisa meredakan situasi. Muñoz pun mencoba menenangkannya dengan memegang tangannya dan memintanya untuk santai. Namun, keterangan Pinto itu hanyalah topeng. Dia meminta Muñoz untuk pergi bersamanya, melihat matahari terbenam. Di area berhutan di Harris County, permintaan yang tidak biasa, tetapi Muñoz tetap menerimanya. Mungkin untuk mencoba memperbaiki hubungan mereka, dipikir Muñoz. Perjalanan ke hutan pun terasa tegang. Pinto tampak aneh, tangannya sedikit gemetar. Ketika mereka tiba, dia keluar dari mobil dengan cepat, memanggil Muñoz untuk mengikutinya ke dalam hutan. Muñoz pun berkata dia ingin diajari berburu rusa. Tetapi Pinto menjawab, "Kamu pikir aku benar-benar kesini untuk berburu rusa?" Kata-katanya itu penuh dengan kemarahan. Muñoz pun kebingungan, mencoba memahami maksud dari apa yang didengar barusan. Lalu, suara tembakan pun terdengar. Rasa sakit yang luar biasa menyerang dadanya. Secara naluriah, dia mengangkat tangannya untuk melindungi diri. Ternyata, tembakan itu berasal dari Pinto yang menembak dada Muñoz. Dan tidak berhenti di situ. Peluru pun terus berdatangan. Pinto pun terus menembakinya, tembakannya yang acak tetapi mematikan. Muñoz pun akhirnya terjatuh, darah terus mengalir di bawah tubuhnya saat dunianya menjadi gelap. Saat Muñoz sudah terbaring di tanah, dia mendengar suara Pinto gemetar, tapi masih penuh kemarahan. Pinto pun terdengar menelepon seseorang dan mengatakan, "Dia menembak saya." Itu adalah momen yang mencekam. Meski marah, Pinto tampaknya menyadari besarnya tindakan yang telah dia lakukan. Bahkan, di saat situasi seperti ini, Pinto pun bergumam, "Saya tidak bermaksud melakukan ini padamu," dengan suara yang bergetar.
Dan dia pun berkata, seharusnya ini cepat selesai. Di sisi lain, Munoz yang terus memohon untuk hidupnya mendesaknya untuk memanggil ambulans. Anehnya, Pinto membantu dia kembali ke truknya dan membawanya ke sebuah pom bensin, meninggalkan Munoz di sana untuk berjuang sendiri. Selama 2 minggu berlalu, Pinto menghindari penangkapan. Dia akhirnya ditangkap pada tanggal 20 September 2024 setelah panggilan gangguan yang tidak terkait dengan penembakan itu. Meski ia menghadapi tuduhan serius atau serangan berat dengan senjata mematikan, uang jaminannya yang awalnya ditetapkan sebesar 75.000 US dollar oleh seorang hakim kemudian berubah menjadi 10.000 US dollar dengan alasan kondisi kesehatan mentalnya dan tidak adanya catatan kriminal. Keputusan yang memicu kemarahan dari Munoz dan keluarganya. Munoz merasa dia menjalani beberapa operasi dan menghadapi perjalanan panjang menuju pemulihan. Namun, luka fisik yang dia derita sebanding dengan luka emosinya. Dia pun berkata, "Dia tahu di mana keluargaku tinggal." Suaranya pun penuh dengan ketakutan. Dan dia pun berkata, dia sangat berbahaya bagi semua orang yang saya cintai. Namun, sementara Pinto menunggu persidangan, muncullah sebuah pertanyaan tentang kondisi mentalnya. Catatan pengadilan pun mengungkapkan bahwa dia memiliki riwayat gangguan bipolar yang tidak diobati. Sebuah detail yang kemungkinan akan digunakan untuk pembelaannya. Namun, penyelidik pun menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah pesan teks yang berasal dari ponselnya yang ditukarkan dengan pihak ketiga beberapa jam sebelum penembakan. Pesan-pesan itu pun menunjukkan kemungkinan Pinto dipaksa melakukan tindakan tersebut. Mungkin dimanipulasi oleh seseorang yang memiliki dendam terhadap Munoz. Di pesan itu pun berisi, lakukan malam ini atau tanggung sendiri akibatnya. Dan sampai detik ini, pihak berwenang pun sedang menyelidiki apakah tindakan Pinto sepenuhnya idenya sendiri, atau jika dia hanya pion dalam skema yang lebih besar dan mungkin lebih jahat. Pinto dijadwalkan kembali ke pengadilan pada bulan Januari 2025. Jika dirinya terbukti bersalah, dia akan menghadapi hukuman hingga 25 tahun penjara atas tuduhan penyerangan berat dan percobaan pembunuhan. Jadwal persidangan kembali yang lumayan lama membuat Munoz dan keluarganya terus dihadapi dalam ketakutan. Mempertanyakan bagaimana seseorang yang mampu melakukan kekerasan seperti itu bisa dibebaskan, bahkan untuk sementara waktu. Bagi Munoz, pengkhianatan ini pun meninggalkan luka yang lebih dalam daripada bekas peluru. Ia pun masih berkata, "Aku mencintainya." Dan dia pun mengakui bahwa tidak pernah terpikir olehnya sama sekali terkait apa yang akan dilakukan Pinto. Saat kasus ini pun terus berkembang, satu kebenaran yang tetap jelas. Di balik janji indah matahari terbenam, tersembunyi kisah gelap cinta yang berubah menjadi mematikan. Berikut adalah kisah misteri yang masih belum terpecahkan sampai detik ini hingga menunggu persidangannya nanti di tahun 2025. Semoga saja hasilnya setimpal atas apa yang dia coba lakukan untuk membunuh seseorang. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa ya dibantu klik like, komen, share, dan juga subscribe. Dan terima kasih untuk penonton yang sudah berlangganan eksklusif. Jangan lupa berlangganan eksklusif di Weekly Crime Stories agar bisa mendapatkan manfaat eksklusif juga. Terima kasih.